keluarga, sahabat, ustadz, kiai, tuan guru, tolong doakan. Mudah-mudahan urusan saya dimudahkan. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan. Tapi ada doa yang lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, ya, siapa yang mendoakan saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan dia tidak tahu, tidak diminta dan tidak diberitahu, tidak diinformasikan, maka setiap doa yang dia panjatkan itu diaminkan oleh malaikat untuk kembali kepada dirinya. Jadi misalnya kalau dia mendoakan semoga saudaraku sehat, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, maka malaikat itu menjawab, walaka bimithal. Doa yang kau panjatkan untuk saudaramu itu semoga juga Allah berkenan memberikan kepadamu tanpa mengurangi doa kita kepada saudara kita. Masya Allah. Jadi ini bentuk persaudaraan yang sejati, Bapak Ibu sekalian, karena kita mendoakan itu benar-benar ikhlas, tanpa motivasi dan bukan karena terpaksa. Ya. Kalau kita ketemu saudara kita minta tolong doakan Pak Kiai, ya kan tidak enak kita nolak, jadi kita doakan lah. Tapi kalau tanpa dia tahu kita doakan, oh itu Masya Allah nilainya lebih tinggi. Dan insya Allah semua kebaikan yang kita doakan untuk saudara kita itu akan kembali kepada kita. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Jadi semua kaum muslimin, muslimat yang hidup maupun yang sudah mati, kita doakan ampunan dan keselamatan kepada mereka, maka doa itu akan mantul kembali kepada diri kita. Ya, jadi kita tidak boleh malas berdoa, nanti kita jeluh. Ini kan doa untuk orang lain. Nah, sama. Justru itu nilainya lebih tinggi. Masya Allah. Yang kedua. Yang ketiga, dianjurkan kita kalau bertemu itu bersalaman, musafah. Ya. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Nabi bersabda, tiadalah dua orang muslim bertemu lalu kemudian keduanya saling bersalaman kecuali Allah mengampuni dosanya sebelum dia berpisah. Masya Allah. Itu. Maka dalam hal itu disebutkan kalau bertemu dengan siapa saja, ya, ketemu di dalam masjid, di depan masjid ketemu lagi, dapat bersalaman lagi. Atau kalaupun tidak bersalaman, paling tidak mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena salam itu adalah doa, apalagi kalau memungkinkan disertai dengan jabat tangan. Ya. Adab salam juga diajarkan oleh Nabi. Yang memberi salam pertama itu adalah yang lebih muda kepada yang tua, yang berkendaraan kepada yang berjalan, yang berjalan kepada yang duduk, yang datang kepada yang duduk. Ya, itu aturannya. Jadi yang muda memulai kepada yang tua. Kecuali kalau yang muda nggak ngerti-ngerti, ya sudahlah, kita yang ingat kita salami. Itu doa assalamualaikum, keselamatan bagimu, warahmatullah, dan rahmat Allah juga, wa barakatuh, dan keberkahan Allah kepadamu. Lalu kemudian dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etikanya kalau kita diberikan salam, maka jawabannya itu ya minimal sama, jangan kurang. Ya.
Fahayyu bi'ahsana minha aw rudduha. Jawab yang lebih lengkap, lebih baik, atau minimal sama. Misalnya kalau katakan assalamualaikum, ya kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya kita jawab lengkap juga. Ya, jangan sebaliknya. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita cuma jawab waalaikumsalam. Nah, itu tidak adil. Karena ini doa. Kita didoakan, kita juga harus mendoakan. Makanya memberi salam itu dianjurkan, disunahkan, tetapi menjawab itu adalah wajib. Nah, karena dia adalah doa. Nah, konteksnya di sini adalah bersalaman. Jadi memang salaman itu Pak menyentuh ya hati itu. Ya. Makanya ya orang-orang yang lagi tidak akur itu biasanya berat salaman itu. Ya. Salaman pun kadang-kadang ya, terpaksa saja. Kita melihat ya, politisi-politisi yang masih baper itu kan, kadang ada momen itu dilewat aja itu tidak disalami. Ya. Kenapa? Karena memang ya, kita orang beriman ya diingatkan oleh Rasul SAW. Yang ketiga, yang keempat ya, apa? Saling memberi hadiah. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberilah hadiah agar tumbuh rasa cinta dan kasih. Penting Pak. Dan hadiah itu beda dengan sedekah, beda dengan infak. Kalau sedekah infak kepada seseorang biasanya yang membutuhkan, ya. Tujuannya membantu. Tapi kalau hadiah itu menyenangkan. Boleh jadi rakyat memberi hadiah kepada wali kotanya. Yang penting tidak ada kasus, tidak ada masalah ya, tidak ada kepentingan politik itu, bukan gratifikasi. Singkong rebus, jagung bakar, nah, bawakan wali kota misalnya. Senang itu, ya, senang. Jangan dibawakan KFC atau McD, nah itu enggak pas. Jadi tujuannya menyenangkan. Kita yang habis safar dari haji untuk tetangga-tetangga, ya minyak wangi yang murah-murah, yang 2 real misalnya. Bukan nilainya, tapi itu artinya kita sedang diingat oleh saudara kita. Ada sorban yang 5 real, mungkin juga ada 10 real 3 gitu kan. Untuk tetangga-tetangga khusus, Masya Allah. Ya. Kalau juga ternyata kita sangat terbatas, sementara kita mau ngasih hadiah kepada jamaah masjid, kita beli aja 1 botol parfum, lalu kemudian nanti setelah selesai sholat kita berdepan pintu baru dikasih, ya, diolesi satu-satu tuh. Bilang aja ini hadiah dari Mekah gitu. Kalau kemampuan kita hanya sebatas itu, hadiah ini penting Bapak sekalian. Karena itu artinya kita saling mengingat. Nilainya tidak mesti besar. Ya, dengan catatan tadi bukan karena ada kepentingan. Ya. Tahadu tahabu. Kemudian berikutnya adalah memberikan tahniah atau ucapan selamat pada momen-momen tertentu. Sahabat kita, tetangga kita, sesama jamaah kita tahu bahwa dia baru saja sembuh, recovery, ya, dari penyakitnya atau baru masuk rumah sakit. Kita coba bertanya, alhamdulillah Pak, ya syukur bisa kembali fit. Atau habis kembali dari perjalanan, alhamdulillah selamat datang kembali, ya dengan selamat. Atau anaknya habis wisuda, selamat Pak, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh, anak yang cerdas, bermanfaat bagi umat dan bangsa. Anaknya baru khatam Quran,
atau baru diberikan rezeki berupa anak, atau baru mendapatkan cucu, ucapkan selamat yang menyenangkan. Ya. Karena menyenangkan hati orang beriman itu adalah sedekah. Termasuk memberikan senyuman itu adalah sedekah. Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan memandang enteng, jangan meremehkan kebaikan itu, meskipun hanya memberikan senyuman dan wajah yang ceria kepada saudaramu. Walau antalqa akhaka biwajhin taliq, meskipun hanya sebatas bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Jadi kalau ada masalah di rumah, lagi cekcok dengan istri, kemudian ketemu di masjid, dia usahakan tetap bisa senyum meskipun dipaksakan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Pokoknya kita muji Allah dalam segala kondisi. Ya, padahal lagi sedih misalnya gitu, lagi terlilit utang, pokoknya ya. Termasuk ketika kita ada urusan dengan orang lain, ya, untuk menyenangkan dia, itu tetap memberikan senyuman. Suatu ketika Nabi SAW dihidangkan jeruk, ya, dijamu, jeruk yang sangat kecut. Ya. Kemudian Nabi SAW biasanya kalau dijamu makanan apa saja, itu ngajak sahabat yang lain, ayo bareng-bareng makan. Tapi kali itu kok enggak. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, tumben, apakah engkau pingin sekali mencicipi jeruk ini sampai enggak bagi-bagi ke kita? Kata Nabi, enggak, kecut sekali, saya khawatir engkau mencicipinya lalu kemudian tiba-tiba kaget gitu ya, membuat tersinggung yang menjamu itu. Jadi biar aja lah saya yang menikmati sendiri sambil tersenyum. Nah itu, bayangkan Nabi SAW tidak mau menyinggung perasaannya itu. Nah, kita kan sering begitu Pak. Masa kita diundang sampai kita batalkan banyak acara, ternyata jamuannya cuma kita, itu nggak boleh. Gitu. Ya. Jadi menyenangkan. Karena kita juga kalau diperlakukan seperti itu sedih juga. Gitu. Sedih juga. Nah, ini urus sekalian. Selalu menebar senyum. Ya. Kalau perlu dilatih, kalau Pak Ari Ginanjar itu kan berapa senti itu? Najis itu. Pokoknya itu. Pramugari, kemudian teller di bank, itu dilatih semua itu. Kalau kita itu memang lahir dari hati kita, tinggal dilatih sedikit. Itu mempengaruhi Pak. Ini untuk merawat ya persaudaraan kita. Kalau kita ketemu dengan tetangga kita, saudara kita, dengan wajah yang cemberut misalnya, itu pasti itu ada apa ya? Tetangga kita akhirnya tidak bisa tidur, mikirin apa salah saya, kenapa kok tadi tidak menyapa, tidak. Padahal masalahnya bukan dari dia, tetapi ya ada masalah lain yang membuat dia tidak ini, hanya membuat orang suudzon. Nah berikutnya terkait juga dengan ini, orang yang bersaudara itu saling memaafkan, tidak mesti meminta maaf, karena sejatinya yang diperintahkan itu adalah memberi maaf, bukan meminta maaf. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ. Maafkan mereka. Kenapa Bapak sekalian? Karena seringkali kita melakukan sesuatu, kita tidak tahu kalau itu menyinggung perasaan orang lain, sehingga kita tidak terpanggil untuk minta maaf, karena kan kita tidak merasa, tapi yang merasa adalah orang lain. Ya karena orangnya baper,
Ya, kalau bawa perasaan jadi tersinggung. Jadi ini kenapa kita diperintahkan untuk memberi maaf, bukan meminta maaf. Karena seringkali kita melakukan kesalahan, kita tidak tahu kalau itu membuat orang lain tersinggung. Sehingga yang diperintahkan adalah fa'fu anhum. Dalam ayat yang juga masyhur dikatakan ciri orang beriman itu salah satunya adalah wal afina 'anil nas, memaafkan manusia, bukan meminta maaf, memaafkan. Jadi kalau kita ini Bapak sekalian punya sifat saling memaafkan, maka sudah selesai tanpa menunggu orang lain meminta maaf itu. Ya, langsung plong ya perasaan kita itu. Kalau kita nunggu, saya nunggu itu sudah 3 tahun dan datang-datang minta maaf, makanya saya tidak maaf. Kalau tidak, fa'fu anhum. Nah, tidak perlu itu karena ini urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberi maaf kepada sesama itu juga dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya Bapak sekalian, nah ini yang lebih tinggi lagi adalah saling membantu. Ya, sesama orang-orang beriman. Wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu senantiasa menolong, membantu seorang hamba selama hamba itu juga selalu menolong saudaranya. Jadi kalau kita mau menolong orang lain itu jangan mengharap orang itu menolong kita, tidak mungkin. Karena orang yang ditolong itu biasanya orang yang susah, orang yang lebih membutuhkan, ya. Sehingga yang kita harapkan balasannya itu Allah SWT. Dan memang itu janji. Siapa yang menolong saudaranya pasti Allah akan menolongnya dalam berbagai bentuknya. Mungkin saja dalam bentuk materi, mungkin dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan batin, atau mungkin dalam bentuk kemudahan urusan, ataukah dalam bentuk kesehatan dan sebagainya. Ya, Allah itu pasti. Sama kalau kita memberikan sedekah Bapak Ibu sekalian, nah Allah akan memberi jaminan itu akan dibahagiakan, dilapangkan hatinya. Jadi tidak mesti bahwa Allah itu ganti dengan materi. Mungkin Allah beri kesehatan dan kesehatan itu jauh lebih mahal. Lebih mahal. Ya. Penyakit sekarang ini luar biasa, Pak. Ya. Bukan hanya puluhan juta, ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran gitu. Nah, ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, menghindarkan kita dari penyakit, itu adalah balasan Allah atas bantuan kita kepada sesama, atau mungkin karena kita rajin bersedekah, berinfak. Semuanya itu. Kita berdoa kepada Allah pun bisa jadi apa yang kita minta itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita minta rezeki, kita minta naik jabatan misalnya. Tapi Allah ganti, berikan ketenangan, berikan kesehatan, berikan kemudahan, berikan kebahagiaan. Bisa begitu. Jadi kita, karena doa itu tidak ada yang ditolak. Yang ada adalah ditunda atau diganti dengan yang lebih baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, begitu ya. Menolong. Bahkan dalam hadis yang masyhur Allah gambarkan bagaimana solidaritas orang-orang beriman itu. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Perumpamaan orang-orang beriman itu dalam hal saling mencintai, menyayangi, mengasihi. Ya. Kamathalil jasad. Masya Allah, ini kopi tambah semangat ini. Ini kopi. Ya, kopinya. Wah, mantap. Ya, rasa tambah kayaknya. Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, kata Nabi, seperti perumpamaan satu jasad, satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udwun, apabila
salah satu dari anggota tubuh kita ini merasakan sakit, tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma, maka semua anggota badan kita ini ikut merasakan sakitnya. Demam, tidak bisa tidur. Coba aja kalau bapak sakit gigi, padahal yang sakit itu bukan giginya, gusinya. Ya, itu mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala Pak, terasa itu demam, tidak bisa tidur. Ya. Kadang tidak sadar itu kucing kelahi ditendang. Ya, tidak ada salahnya kucing. Kucing memang kerjanya begitu. Tapi karena akibat sakit gigi, itu. Ya. Ya. Sakit apa? Bisu misalnya. Bisu, disentuh sedikit itu langsung meninju. Ada seorang ustaz itu kaget istrinya, disentuh bisunya itu langsung dipukul istrinya, kaget istrinya, kenapa bapak itu? Itulah Pak, pokoknya begitu orang beriman. Saking tingginya persaudaraan itu, dia ikut merasakan itu. Itulah yang terjadi di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW itu. Kalau ada yang sakit itu semua ikut peduli. Kalau ada yang sesusut, bukan hanya didoakan, memang didoakan, dijenguk, dibantu. Ada ta'awun, ada takaful. Nah, itu tadi. Kita bisa mulai dari jamaah masjid. Kalau ada seorang jamaah kita yang beberapa waktu tidak ada, tidak safar juga, ada sakit, ya kita jenguk ya, kalau dibolehkan. Kalau ada masalah pembiayaan, mungkin belum terdaftar BPJS, kita hubungan. Masya Allah. Kalau perlu diantar ke rumah sakit, tidak ada kendaraan, pinjamkan. Ini bentuk persaudaraan. Kita mulai dari komunitas kecil kita. Atau kalau mau mulai lagi dari komunitas yang paling kecil lagi, ya, di beberapa tetangga misalnya. Ini luar biasa. Dan kita di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, terutama di daerah-daerah, itu sangat bersyukur. Kultur itu masih terjaga. Gitu. Kalau sudah di kota-kota besar, apalagi di perumahan-perumahan mewah, nggak kenal. Ya, kenal. Kami kebetulan kantor Hidayatullah, DPP Hidayatullah itu di komplek yang cukup berkelas lah dulu. Ini tanah wakaf yang kita bangun kantor. Alhamdulillah ya, dengan adanya masjid, kita bisa kenalan dengan para penghuni tetangga. Kalau tidak ada masjid, tidak bisa kita ketemu. Temboknya tinggi-tinggi, sampahnya berlapis-lapis, tidak bisa kita tembus. Tapi alhamdulillah masjid mempertemukan kita. Paling tidak 2-3 kali, ada bahkan 5 kali. Nah, ini luar biasa berkahnya masjid ini. Tinggal bagaimana kita melibatkan semua, mengambil bagian. Ya. Saling membantu. Ada lagi yang paling tinggi, namanya al-ithar. Ya, tidak apa-apa. Minum kopi dulu. Ya, tinggal satu poin Bapak Ibu sekalian. Ada namanya al-ithar. Mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan diri kita sendiri. Ini yang paling tinggi, ya, wujud persaudaraannya. Dan inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di dalam Al-Quran. Ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka orang-orang Ansar di Madinah itu
mendahulukan kepentingan saudaranya yang muhajirin di atas kepentingan diri dan keluarganya, meskipun mereka juga sangat susah, sangat membutuhkan, tetapi demi persaudaraan dia dahulukan. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, pernah kita dengar bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan kaum Ansar, muhajirin. Sampai-sampai setelah dipersaudarakan itu, sahabat Ansar menawarkan kepada sahabatnya muhajirin untuk membagi dua hartanya. Bayangkan, karena muhajirin ini kan meninggalkan kampung halamannya di Mekah, tidak bawa apa-apa. Waktu itu kan belum ada rekening, belum ada ATM. Jadi ya memang yang punya emas, dinar, dirham, itu memang ada pundi-pundinya. Barang-barang perniagaan tidak boleh dibawa keluar Mekah oleh kaum kafir Quraisy. Maka sebagai wujud persahabatan, persaudaraan, orang-orang Ansar ini meskipun kehidupannya tidak lebih baik daripada Ansar muhajirin, nawarkan, wahai saudaraku, kita sudah bersaudara, kita bagi dua ini harta benda. Bukan hanya sampai di situ. Kami punya istri 3. Anda pilih salah satunya, kemudian saya talak, habis masa iddahnya, nikahi. Tapi sahabat-sahabat muhajirin ini tidak juga langsung menyergap peluang itu, enggak usah. Ya, terima kasih atas tawaran dan persaudaranya. Tunjukkan saya saja pasar, nanti saya pergi jualan, dagang. Dalam waktu yang tidak lama itu langsung jadi pengusaha sukses, sebagaimana suksesnya di Mekah. Dan tradisi ithar ini, Bapak Ibu sekalian, itu terus berlanjut. Bagaimana ketika ada seorang sahabat yang di rumahnya ada roti kering dan roti basah, roti hangat. Ada pengemis datang minta makanan. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Diambil itu roti yang hangat untuk diberikan kepada fakir miskin. Roti keringnya yang keras itu, yang sudah tidak enak dimakan, justru itu untuk keluarganya. Ini namanya ithar. Ada seorang sahabat yang sakit demam, nggak ada selera makan, sampai kemudian minta dicarikan makanan. Dan waktu itu dia ingin sekali makan ikan bakar. Sementara laut kan agak jauh dari Madinah. Setelah ada ikan, ya, disuguhkan, ya silakan, ya wahai sahabat, ya, dipersilakanlah untuk mencicipi ikan itu tadi. Kalau daging banyak, Bapak sekalian, karena memang dari dulu ya peternakan onta, kambing itu ya di masyarakat Arab sudah biasa. Tapi mungkin sudah ya sudah jenuh juga dengan daging, kepingin makan ikan waktu itu. Nah, apa yang terjadi, Bapak sekalian? Sahabat ini tadi tiba-tiba melihat seorang fakir, seorang pengemis yang memperhatikan ikan yang sudah dihidangkan tadi. Sahabat ini bertanya, "Wahai si fulan, apakah engkau kepingin mencicipi ikan ini?" Dijawab, "Tentu saja." Gitu. Langsung diserahkan, dikasih gitu. Nah, sahabat-sahabat yang lain ini protes.
kita ini sudah susah payah mencarikan kamu ikan. Kalau pengemis itu tidak mesti ikan. Mungkin dia lebih senang daging dan banyak makanan yang lain itu. Apa sikap sahabat ini tadi? Dia membaca ayat. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Bahwa yang mulia, yang baik itu adalah memberi makan yang kita cintai, yang kita ingini, ala hubbihi, yang kita sukai, miskina wa yatima wa asira, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tawanan. Bayangkan Bapak sekalian. Jadi dia tahu kalau fakir miskin ini bisa saja makan apa adanya, bahkan mungkin dia lebih senang. Tapi dia ingin memberikan sesuatu yang paling dia senangi, agar nilainya di sisi Allah SWT semakin tinggi. Masya Allah. Ini luar biasa. Ini namanya ithar. Ithar. Mengakhiri kuliah subuh ini ada satu kisah lagi. Bapak Ibu sekalian, ada musafir yang datang ke Madinah, dan Nabi SAW selalu menjadi tuan rumah. Nabi ajak untuk makan. Nabi tanya istri-istrinya, ada enggak makanan di rumah? Ada tamu nih, gitu, musafir dari Jakarta. Kata istri beliau, enggak ada ya Rasulullah, cuma ada air putih aja di rumah, gitu kan. Wah, enggak enak lah masa air putih aja, nanti tambah kembung, masuk angin. Ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada beberapa rumah Rasulullah SAW itu nggak ada yang punya makanan satupun itu. Bisa dibayangkan itu bagaimana kehidupan orang yang paling mulia di muka bumi ini. Kondisinya itu. Jadi bagaimanapun kondisi dapur kita itu belum ada yang sampai seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini apa yang terjadi? Nabi SAW menawarkan kepada sahabatnya, ada enggak di antara kalian ini yang bisa menjamu tamu kita ini? Saya Rasulullah. Padahal dia belum tanya juga istrinya, kan waktu itu belum ada HP, jadi belum bisa dichat. Tapi langsung dibawa ke rumahnya, ayo ke rumah. Belum konfirmasi. Terus dia masuk ke istrinya. Alhamdulillah. Ya. Dia masuk ke istrinya nanya, ada makanan enggak? Enggak ada. Wih, kaget. Ini ada tamu kita nih, sudah datang. Deal bang, ada sedikit, tapi makanan bayi. Makanan bayi. Ini anak-anak kita ini kalau kelaparan ya bisa nangis semalaman gitu kan. Kata sahabat tadi ini begini, makanan itu siapkan aja, dihidangkan untuk tamu. Terus anak-anak tidurkan cepat. Ya, biar tidak merasa lapar, tidurkan. Nah, ditidurkan anaknya, kemudian makanan ini dihidangkan untuk tamu. Bapak Ibu sekalian, setelah makanan ini sudah dihidangkan untuk tamu, tuan rumahnya pura-pura memperbaiki lampu. Lalu kemudian dia sentuh dan dia matikan. Gelap.
baru dipersilahkan tamunya makan dan dia pura-pura juga ikut makan. Ikut makan. Jadi pura-pura ikut makan, seolah-olah dia juga lahap menemani tamunya, padahal ya piring kosong. Karena kalau dia ikut makan, tidak cukup untuk tamu. Tamunya selesai makan. Nah, besok paginya, ya, sahabat ini datang minta nasihat kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, tadi malam tamu kita itu saya jamu, tetapi kondisinya seperti ini. Makan anak-anak, ya, saya suruh tidurkan, lalu kemudian saya pura-pura nyemetikan, dan ya, tamunya kenyang. Kami tidur kelaparan. Apakah ini dibolehkan? Bagaimana petunjuk Rasulullah SAW? Kata Nabi, dhahikallahu lailah. Allah itu semalaman tersenyum itu. Sangat senang melihat perilaku kalian sekeluarga itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ini ithar. Dalam kehidupan kita sehari-hari bisa kita belajar juga mempraktekkan. Pada saat kita punya roda 4, ada teman tetangga kita yang mau pinjam, kita juga sebenarnya mau pergi kantor, tapi tetangga kita mau ngantar anaknya yang sakit ke rumah sakit. Ditanya, Pak, mau dipakai mobilnya enggak? Kenapa ini anak mau dibawa ke rumah sakit? Oh enggak, saya enggak bawa. Ya silakan aja dibawa. Padahal dia sebetulnya mau pakai juga. Cuma dia ingin mendahulukan saudaranya. Kenapa? Sesekali dia naik motor ke kantor, sesekali dia naik Grab misalnya. Ini namanya ithar. Dan orang-orang yang sudah bisa melakukan ithar seperti ini, Bapak sekalian, itu berarti memang tingkatan keimanan, tingkatan persaudaraan itu sudah tinggi. Meskipun tidak sering-sering, tapi kita juga perlu belajar sesekali untuk menunjukkan bahwa kita memang punya kepedulian kepada saudara-saudara kita, seraya kita memohon kepada Allah. Mudah-mudahan dengan sikap kita itu Allah memberikan dan menggantinya yang lebih baik, insya Allah. Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya, meskipun kondisinya tadi seperti itu, itulah yang Allah takdirkan. Semua kita syukuri, dan kami berterima kasih atas sambutannya dalam silaturahim pagi-pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, memelihara, dan memberikan kekuatan, keistiqomahan kepada kita untuk bisa konsisten dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini kita sudah tunaikan. Aku lupa lihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.